آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah sayyidina wa sanadina wa muqtadina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qadamihi wa sallallahu warahmatullah wabarakatuh. Dari kami semua Ibrahim Sayyidina Muhammad bin Yusuf Rasulullah dari abaina wa ummatina wa jaddatina jaddatina wa amalina wa amatina wa akhwalina wa akhwalatina ikhwatina wa abnaina wa banatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-9 dari bab wa anhu ayruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nandika sapa Abu Hurairah pangandikan sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaihi sapa Rasulullah ad-dunya mal'unatun. Dunia utawi dunya iku mal'unatun iku den laknat. Mal'un tegesi den laknat ma'opo barang pihak yang tetap ing dalam dunia. Illa dzikrallahi amin dzikir ing Allah Ta'ala. Wa ma lan barang walahu kang madani atau mawalai ta'atullahi coba atau wama barang kan sepadanya dzikirnya Allah ayat ketaatan kepada Allah ayat ta'atullahi taat kepada Allah. Wa aliman lan wong kang alim au muta'aliman utawa wong kang belajar. Aliman wong alim au muta'aliman utawa wong kang belajar. Apa artinya dari hadis ini? Secara keseluruhan Nabi menyatakan sebelum memberikan kecualian bahwa dunia dan seisinya itu terlaknat. Ai ba'idatun anillahi, dunya iku adalah hal yang jauh dari Allah. Mal'un itu kesid ba'idun abdur ma fiha, isinya dunia. Kenapa dikatakan dunia itu terlaknat? Li'annaha ra'su kulli khati'atin, karena dunia itu adalah asal daripada setiap kesalahan. Kalau urusan akhirat insya Allah tidak ada masalah, tapi kalau urusan dunia biasanya menjadi masalah karena biasanya campur dengan hawa nafsu. Orang bertengkar masalah perdagangan, masalah keluarga. Itu yang menjadi kesalahan adalah hal yang bernilai dunia. Kalau yang bernilai akhirat, saya rasa tidak ada marah, tidak ada saling menyalahkan, karena memang tujuannya untuk akhirat. Semua di dunia ini terlaknat illa dzikrallahi, kecuali dzikir ing Allah. Wa ma walahu, dan sesuatu yang sama dengan zikir ay ta'atullahi, semua ketaatan kepada Allah
tidak termasuk yang terlaknat. Yakni walaisa minat dunia, dan tidak termasuk urusan dunia. Ta'atu, ketaatan. Kalau ketaatan itu tidak termasuk dunia. Walal asbiya, orang tidak termasuk dunia adalah pilihan-pilihan Allah, manusia pilihan Allah. Nyatanya minal anbiya'i, yang berupa nabi-nabi wal auliya dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu tidak termasuk ad-dunya yang ma'mun. Kenapa dunia dapat atau tergolong pada hal yang terlaknat? Alama yub'idu 'anillahi, karena dunia itu dapat menjauhkan seseorang dari dunia. Apa dunia itu? Apakah mobil, apakah harta, apakah emas, apakah barang-barang berharga lainnya? Nilainya mobil tidak pasti bernilai harta Bapak Ibu. Kenapa? Kalau memang menjadi kebutuhan dalam hal berdakwah, umpamanya dakwahnya antar kota, pasti seorang ulama, seorang alim ulama pasti punya transportasi berupa mobil. Apakah mobil itu dunia? Tidak, karena memang dipakai di dalam urusan dunia. Apakah harta yang lain bisa menjadi bernilai dunia? Tergantung pemiliknya. Kalau dipakai untuk urusan akhirat, maka nilai dunianya tidak ada di sana. Jadi ada istilahnya ketunyan, itu kadang-kadang orang miskin ketunyan. Uangnya sedikit tapi uangnya tuih melolong, katanya orang Madura. Sehingga fasilitas yang ada bernilai akhirat apabila digunakan dalam hal fasilitas untuk dakwah atau untuk keagamaan. Sehingga ada istilah, kalau pada orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah, bukan beliaunya, bukan alim ulama yang tasawuf itu yang mengejar dunia, akan tetapi dunianya yang mengejar orangnya. Dalam artian Allah selalu memberi kecukupan sesuai dengan janji-janjinya, bahwa orang yang mempunyai ilmu itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ya secara hukum, istilah hukum dohir aja. Kalau alim ulama biasanya itu mobilnya halus-halus, mahal-mahal, kerja buatan. Apakah punya pabrik? Tidak. Apakah beliaunya di pasar? Tidak. Tapi kenapa kok serba kecukupan? Karena memang istilahnya berdagang dengan Allah. Jadi hal adlukum tijaratan, apakah mau kamu saya tunjukkan dagang, perdagangan yang tunjikum min adzabin alim di dalam Al-Quran? Maukah kalian saya tunjukkan dagang, perdagangan itu bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka? Ada? Mau? Ternyata tu'minuna billah dan sebagainya. Itu iman kepada Allah. Berarti orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat di dalam agama, maka diistilahkan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan yang memberikan kecukupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas ada. Wa aliman, kecuali juga lagi orang yang alim. Wa muta'aliman, kalau bukan orang alim, au muta'aliman atau orang yang masih belajar. Orang belajar ini Pak bukan anak kecil dalam artian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bukan. Yang muta'aliman ini ya orang atau kita yang selalu belajar dan belajar. Mohon maaf seperti saya masih mengaji. Saya masih malam Rabu mengaji. Nanti setelah ini pula mengaji pada guru ya, yang asal. Dalam artian bahwa
Muta'alliman itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan status. Yang jelas orang yang selalu mencari ilmu namanya muta'alliman. Rabu, Selasa, malam Rabu rutin itu ngaji, terus nanti setelah ini pindah ngaji saya, bukan ngajar tapi ngaji. Artinya tidak bernilai dunia orang yang alim, orang yang belajar. Kenapa tidak? Karena yang pertama adalah orang yang dunia itu adalah alama yubidu anillahi, disebabkan karena dunia itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dan jauh. Sedangkan yang kedua zikrullah itu adalah alama yuqarribu ilaihi. Karena yang kedua artinya zikrullah adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bernilai dunia. Wa an Anasin, dan diriwayatkan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridha Rasulullah saking Anas. Kala ngendika sapa Anas ing kala ing pangandikan kala Rasulullah ing dawuh kala Rasulullah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja, man utawi sapane wong kharaja lamun metu sapa man, metu saking omahe fi talabil ilmi ing dalem nyuprih ilmu, karena Allah sepoman kharaja iku fisabilillah, tetap ing dalam dalan Allah hatta yarji'a, hingga balik sapa wong ing omahe. Dikanya orang yang keluar dari rumah tujuannya nang Ampel, Masjid Ampel. Apa? Nanti di Serambi ada pengajian. Sampai keluar dari rumah itu tercatat sebagai sabilillah, macam besar sekali pahala. Di samping pahala-pahala yang sudah dijelaskan di muka, bahwa orang yang keluar dari rumahnya kemudian niat mencari ilmu dari rumah, di hadis yang pertama berarti dia telah akan digampangkan oleh Allah menuju surga. Di sini orang yang mencari ilmu keluar dari rumah, maka dia dicatat sebagai sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, hingga pulang sampai ke rumah. Jadi umpama alhamdulillah. Tapi alhamdulillah bisa alhamdulillah, Pak. Pulang panjenengan dari acara ini non saya belum sampai ke rumah meninggal, entah dengan kejadian ditabrak atau bagaimana, meninggal belum sampai ke rumah, maka panjenengan meninggal dicatat sebagai meninggal dunia dalam sabilillah. Saking mulianya orang mencari ilmu. Jadi begini kawan bapak dan ibu yang kalian yang saya hormati, saya dulu di pondok pesantren di Sidogiri dipesani oleh para alim ulama di sana. Kiai Khalil Nawawi itu pernah bilang begini, orang yang mengajar atau orang yang belajar agar supaya 24 jam dicatat sebagai orang yang mengajar, niatono ngajarmu, aku niat ngajar ini sampai mati, niat begitu. Saya mengajar, entah panjenengan ngajar Al-Quran atau ngajar apa di rumah, niatono katanya Kiai, niati mengajar, saya akan mengajar sampai mati. Maka andai kata beliau di rumah sedang duduk dengan istri, ternyata kok meninggal dunia, maka dia tercatat sebagai orang yang mati dalam saat mengajar, karena baiknya niat itu. Dan ini sering saya terapkan, saya sampaikan kepada teman-teman guru yang setempat saya mengajar, bahwa monggo sarang-sarang niat tono ngajar ini niat sampai mati, katanya Kiai Khalil Nawawi, maka akan dicatat sebagai orang yang sabilillah selama 24 jam dan seterusnya. Jadi maunya tengah malam meninggal dunia, maka dia tercatat sebagai orang yang meninggal dunia saat mengajar. Begitu pula mafhum muwafaqahnya, panjenengan niat tono ngaji sampai mati,
Selama saya punya kesehatan, bisa mampu jalan dari rumah ke tempat mengajar, di mana aja panjenengan belajar, saya niat mengaji. Jadi umpama nanti walaupun sedang di rumah, alhamdulillah sakit, kemudian di rumah sakit, kemudian meninggal dunia, panjenengan akan dicatat sebagai orang yang mati saat mencari ilmu. Walaupun di rumah, kenapa? Karena niatnya seperti itu. Kira-kira seperti itu yang disampaikan ke Khalil Nawawi. Jadi orang yang meninggal dunia di pondok, santri yang meninggal dunia di pondok itu ya mati dalam keadaan sabilillah. Itu malaikat itu rebutan menjemput datangnya di alam kubur, rebutan. Katanya orang Madura itu bidadarinya rebutan. Jadi orang yang keluar dari rumah tujuan mencari ilmu di mana saja, di sini, di mana, pokoknya tempat pengajian. Karena fisabilillah, maka dia tercatat sebagai orang yang ada dalam sabilillah, berjuang. Sabilillah ay ta'atihi, taat kepada Allah hatta yarji'a ila manzilihi, hingga dia pulang sampai di rumah. Kalau sudah sampai di rumah, ya sudah sampai di sana. Tapi kalau diniati dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nawawi tadi itu, maka panjenengan akan tercatat sebagai orang yang mencari ilmu, karena besok panjenengan mau ngaji lagi, besoknya mau ngaji lagi, besok mau ngaji lagi, maka selama 24 jam panjenengan dicatat sebagai orang fisabilillah. Amin Allahumma amin. Wa an Nabi Sa'id al-Khudri lan diriwayatkan sampai Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini Bapak Ibu, di hadis yang tadi yang saya bilang ada beberapa catatan yang belum saya sampaikan. Oleh karena sampaikan bahwa kelanjutan yang kemarin saya sampaikan, hal-hal yang berkaitan dalam keseharian kita ternyata remeh tapi dicatat sebagai amal yang agung. Kemarin kan dinyatakan hadis itu, idza mata ibnu adam wa inqata amaluhu, apabila seorang meninggal dunia akan putus amalnya. Illa min talatin, kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang dapat mendoakan orang tuanya. 3 hal itu masih ada lagi keterkaitan dalam hadis dari Anas marfu'an sab'un. Hadis dari Imam At-Tabrani dari Abi Umamah marfu'an berupa hadis marfu', arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal mauti. Selain yang 3 tadi itu, bahwa ada 4 hal yang tetap mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia. Murabitun fisabilillah, sebagai ikatan di dalam sabilillah. 1, man alima ilman allama ilman, orang yang mengajar ilmu. Kalau orang mengajarkan ilmu, kemudian oleh muridnya diterima, ditiru apa yang dilakukan, apa yang diajarkan itu, maka selama dia berbuat apa yang telah diajarkan oleh gurunya, itu gurunya dapat pahala yang sama. Umpama yang diajarkan bisa ahli ibadah, kemudian bisa bertahajud, bisa baca Al-Quran, maka selama murid itu berbuat itu semua, pokoknya dapat pahala sekian, anggap mendapat pahala 100 katakanlah, maka gurunya yang ngajar pun juga akan diberi pahala yang 100, tidak kurang sedikit pun daripada pahala yang dilakukan oleh muridnya. Walaupun ngaji alif alif, yang paling besar Bapak Ibu, orang yang mengajar alif, ba, ta, sa, itu yang paling besar. Sebab dengan alif, ba, ta, sa dia kenal, bisa baca Al-Quran, bisa baca kitab, bisa baca ilmu-ilmu yang lain yang berbahasa Arab itu, karena gara-gara panjenengan dulu pernah ngajarin alif, ba, ta, sa sampai iya itu sebagai modal membaca Al-Quran, modal membaca kitab, itu sebab itu. Jadi yang paling banyak pahalanya orang ngajar alif-alif di rumah, alif, ba, ta, sa. Itu yang pertama, ada apa katanya tadi. Yang kedua, dulu tasaddaqa bi sadaqatin fa'ajruha lahu majar.
orang bersedekah, sedekahnya tetap berguna dan bisa berpahala selama apa yang disedekahkan itu berguna dan dipakai oleh orang lain. Panjenengan di rumah ada kerja bakti, musola dibangun, mau nyumbang uang, nggak punya uang, oke tenaga saja. Kemudian tenaganya bisa ngangkat botol, ngangkat pasir, ngangkat air. Maka nanti selama musola atau masjid yang dibangun atau jalan yang dibangun dengan tenaga panjenengan itu tetap mengalir pahalanya selama itu dipakai. Dan sebaliknya ya sebaliknya, seperti yang pernah saya cerita, ada orang tukang membuat polisi tidur. Saya ingatkan kembali, dulu saya pernah cerita itu. Buat polisi tidur setelah meninggal dunia, mimpi kepada keluarganya, datang dalam mimpinya bahwa dia semacam disiksa gara-gara membuat polisi tidur itu. Jadi minta dalam mimpinya, tolong polisi tidur dibongkar aja. Sebab itu saya dulu yang buat, disuruh Pak RT dan lain sebagainya. Begitu polisi tidur diambil, datang dalam mimpinya, langsung disidang masuk surga. Karena itu tempat yang enak gitu. Jadi artinya Bapak Ibu, kadang memang polisi tidur itu perlu. Karena anak muda kalau sepeda tanpa polisi tidur, masya Allah. Walaupun di kampung kecil ngobrol itu, tapi ketika dibuat polisi tidur, orang-orang sini dolor awaknya ini dulu, cedek, itu tersiksa. Makanya dalam satu cerita ini, walaupun cerita ini cerita bukan di kitab, tapi di kampung saya yang terjadi seperti itu, rotoh masuk akal, karena orang yang lewat pasti tersiksa. Dan sebaliknya, kalau panjenengan pernah membantu pembangunan jalan, membantu bangun masjid, kalau nggak tenaga ya uang lah. Kalau coro gampangannya 2.000, 10.000 ya coro 2.000 Pak. Maksudnya pembangunan musola masjid yang tempat mek 2.000 Pak ya. Ya boleh daripada enggak sama sekali ya. Daripada nggak nyumbang ya, timbangan itu tempat timbangan sing rusak itu. Ya, daripada nggak nyumbang 2.000 ya lagi ya betul. Sampai pun mayyamal misqala dzarratin khairan ya semua sing nyumbang ya didik ya pasti nanti di akhirat akan terlihat pahalanya. Dan kemudian yang bisa warajulun taraka waladan sholihan yad'ulahu, seseorang yang meninggalkan anaknya soleh ternyata. Kenapa jadi anaknya walaupun tidak mondok, mungkin karena faktor biaya, maka panjenengan letakkan di tempat mengaji atau TBK atau madrasah, sehingga anak kita menjadi orang yang bisa mendoakan. Mboten maulid ketika malam Jumat bapaknya sudah meninggal, anaknya bila hadratin Nabi Rasul Al-Fatihah Yasin dibaca, nyampe Pak, nyampe. Itu yang ketika anaknya peduli. Kemudian selama anak itu mendoakan kepada orang tuanya, maka bapak dan ibu atau orang tua yang lain di alam kubur akan mendapatkan pahala daripada anak itu sendiri. Min anak hadis Anasin marfu'an sab'un yajri lil abdi ba'da mautihi, ada 7 hal yang mengalir pahalanya bagi seorang hamba setelah meninggalnya. Wa fi qabri, padahal dia dalam alam kubur. Kita sudah di alam kubur, ada 7 selain yang disebut itu, ada mirip 1 diantaranya. Kita sudah di alam kubur, ada 7 hal yang pahalanya tetap mengalir. Bapak Ibu, masalah kebaikan kita ini, saya dulu pernah bercerita tentang Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sahabat yang keempat dari Nabi Muhammad dan itu menantu Nabi. Abu Bakar mertua Rasulullah, Sayyidina Umar mertua Rasulullah, Sayyidina Utsman menantu Rasulullah, Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Yang 2 mertua Rasulullah, yang 2 menantu. Bahkan Sayyidina Utsman ini sempat kawin dengan putri Nabi 2. Yang pertama Rasul meninggal dan pindah yang kedua. Dan sahabat Nabi yang paling kaya dari 4 itu adalah Sayyidina Utsman. Ketika sudah hijrah ke Madinah, di Madinah itu Bapak Ibu, saat itu
kekurangan air, untuk wudhu sulit, untuk mandi, minum sulit sekali. Ada sumur yang bernama Sumur Raumah di Madinah, miliknya orang Yahudi, dijual airnya mahal sekali. Siapa yang ambil air sekian rupiah, mahal sekali. Wah, ini kata Nabi mungkin pikiran ini air nggak ada lagi, satu-satunya sumurnya sekarang masih ada. Satu-satunya sumur itu pada saat itu hanya sumurnya orang Yahudi itu. Ini gimana, ini mahal sekali jualnya, nggak bisa ditoleransi orang Yahudi yang jual. Kata Rasulullah, sopo sing gelem tuku iki sumur. Akhirnya Sayyidina Utsman datang, sugih, orangnya sugih, orangnya kaya, datang pada seorang Yahudi, kalau bisa, kalau boleh sumurmu saya jual, saya beli. Kata yang Yahudi, kalau saya jual saya makan apa? Karena saya sumber ekonomi dari air sumur ini saya bisa makan. Nego, setelah nego, Sayyidina Utsman, gini aja, biar sama-sama dapat, sampai bisa tetap makan dan saya bisa dapat airnya. Saya tunggu separuhnya. Maksudnya bagaimana? Ya beli separuhnya sehari adalah milik sampean, bisa airnya sampai jual, yang satu hari berikutnya adalah saya yang menggunakan. Pikir-pikir, katanya orang Yahudi, enak juga pendapatnya, saya bisa jualan dan orang lain bisa dapat, karena sumbernya besar sekali. Oke, jadi dibeli dengan harga yang mahal. Setelah dijual satu hari miliknya orang Yahudi, sehari milik Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman bilang, konco, karena dijual. Kalau yang Yahudi itu dijual, kalau sumur yang dijual oleh Sayyidina Ali, hari kedua itu digratiskan. Kata Sayyidina Ali, konco-konco, sampai nyampe obat itu jatah 2 hari. Terus nanti sampai besoknya sampai tidak usah air, tidak usah beli air. Begitu, akhirnya orang Islam itu mengambil air jatah 2 hari. Jatah pertama dipakai, masih tinggal separuh jatah berikutnya. Tetap pakai air yang diambil jatahnya Sayyidina Ali. Otomatis karena jatah 2 hari, orang Yahudi tidak laku, tidak dapat air. Kok ada orang tunggu banyak? Ternyata Sayyidina Utsman bilang kepada sahabat-sahabatnya, ambil air cukup jatah 2 hari. Akhirnya orang Yahudi gelisah, iki gak baik, begini. Akhirnya dijual sekalian. Udah, Sayyidina Utsman, saya jual aja sekalian. Akhirnya air itu dijual kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Lepas spontan bahwa sumur yang namanya Raumah di Madinah itu miliknya Sayyidina Utsman. Udah, yang orang Yahudi sekarang ya nggak kehabisan ekonomi, sudah tidak ada sumber ekonomi. Ringkas cerita Bapak Ibu, bahwa sumur dari Sayyidina Utsman itu bisa dialirkan ke kebunnya Sayyidina Utsman, kebun kurma, maka kebun kurmanya itu subur produknya. Maka dari kebun kurma Sayyidina Utsman itu kurmanya dijual, akhirnya lebih semakin kaya Sayyidina Utsman itu. Akhirnya ringkas cerita, ketika Sayyidina Utsman meninggal, ditangani oleh para tabi'in, masalah kekayaan Sayyidina Utsman itu terus berkelanjutan, diamankan oleh seseorang dan tugas-tugasnya sampai sekarang. Sayyidina Utsman harta dari sumur menjadi kebun kurmanya menjadi hal semakin banyak harta Sayyidina Utsman, maka hartanya Sayyidina Utsman sampai sekarang masih diabadikan dalam sebuah rekening. Jadi rentok lucu bahwa seorang sahabat Nabi yang keempat punya rekening sampai sekarang Bapak itu. Dan sekarang di Saudi Arabia itu ada hotel yang dibeli oleh kerajaan Saudi menggunakan uangnya Sayyidina Utsman. Sekarang bisa disewakan. Uangnya tetap berputar, diberikan dan digunakan oleh pemerintah kerajaan Saudi untuk orang miskin dan anak-anak yatim. Sampai sekarang tetap berjalan. Rekeningnya tetap berjalan. Sampai sekarang.
Jadi bisa walaupun ada sampai nanti kalau haji atau umroh amin, sampai tanya mana hotelnya Sayyidina Utsman sampai takut. Kita ada sampai sekian, ada berapa kamar, 40 lebih kamarnya, maka di dalamnya ditempati sewa berapa per hari itu dikumpulkan masuk rekening Sayyidina Utsman lagi, dan hasil harta uangnya Sayyidina Utsman itu dipergunakan untuk membantu fakir miskin dan dibantu untuk membantu anak yatim. Itu yang diantaranya sedekah jariyah atau harta yang tetap berjalan pahalanya selama harta itu berguna bagi orang lain. Sejak itu pula Sayyidina Utsman dapat kiriman pahala dari sedekah-sedekah itu seberapa banyak? Sejumlah orang yang menggunakan. Pas berapa jumlahnya? Sayyidina Utsman itu orangnya dermawan. Pernah dulu pada peristiwa perang Tabuk itu terjadi pada bulan Ramadan, Bapak Ibu. Sayyidina Abu Bakar ditanyakan, Abu Bakar ada sumbangan ini untuk perang ini nggak ada biaya perang. Memang perang ada biaya, jelas Pak, untuk beli unta, untuk beli hewan kuda, bahkan untuk beli gajah, bahkan untuk beli senjata itu uang itu. Sayyidina Abu Bakar, berapa kamu pahalanya, apa namanya, sumbangannya, kata Rasulullah. Ya Rasul, aku sumbangkan semua hartaku. Kata Rasulullah, maaf kau lialik, kamu kan gak disisakan untuk anaknya tak? Allah akan membantumu, akan menyisakan. Artinya Allah jaminannya gitu. Umar separuh, kemudian Sayyidina Utsman bantuannya adalah 950 unta. Ayo sampean, kalau sekarang bayangkan sampean 1 ekor sapi untuk disembelih kurban itu singkat patek ketika pada cilik itu 20 juta. Kalau unta itu harganya 30 juta andai kata. Pas kali 950 unta, pas berapa sumbangannya Sayyidina Utsman itu. Kemudian menyumbang lagi Sayyidina Utsman itu 50 kuda. Ini mahal Pak. Kalau sekarang 1 ekornya umpamanya 50 juta, 50 kali 50 juta, 50 ekor ya jumlahnya sekian. Kemudian masih yang berupa cash adalah 1.000 dinar. Sumbangannya Sayyidina Utsman pada saat perang Tabuk. Berapa besar 1.000 dinar itu? Zaman saat itu Pak, Rasulullah beli kambing cukup layak untuk dijadikan kurban itu 1 dinar. Saya tahu 1 ekor sapi 1 dinar. Kalau 1 dinar ternyata sumbangan Sayyidina Utsman 1.000 dinar. Kalau sekarang perhitungan kambing itu regane 3.500.000 kali 1.000 dinar, berarti sumbangan cashnya Sayyidina Utsman itu 3.300 juta. Ada kira-kira ada orang nyumbang 3 miliar sekarang. Paling kalau pinggir jalan ada orang amal Pak masjid paling lukur 2.000 paling. Ini Sayyidina Utsman bisa cashnya saja 3 miliar setengah lah kurang lebih. Beda untanya, beda kudanya yang disumbangkan fisabilillah. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu, sahabat Nabi itu paling peka ketika bicara masalah surga. Tidak, seakan-akan tidak ada harga apa yang diberikan, sudah diberikan semua. Dan kalau menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, para sahabat itu nggak jadi perang Pak. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat juz ke-10 itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Kenapa? Kok tidak ada Bismillahnya dan tidak disunahkan, bahkan diharapkan apabila membaca surat surat At-Taubah itu di awal yang basmalah tidak boleh Bismillah. Kenapa? Dalam Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi banyak kasih dan sayang. Sedangkan di dalam surat At-Taubah itu kebanyakan ayat yang dijelaskan adalah masalah perang. Jadi kalau sahabat bisa Ar-Rahman Ar-Rahim, katanya mau masuk, katanya mau enggak jadi. Kenapa?
hatinya terlalu peka ketika Allah bersuara Rahman Ar-Rahim, maka sahabat itu nggak jadi ketika baca musuh ini kok nggak jadi. Kenapa? Karena ini ingat pada Allah Maha Belas dan kasih sayang. Begitu juga mestinya kita harus begitu. Akhirnya di pada qurra itu menyatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Taubah tidak diperkenankan. Artinya gampang dan peka sahabat itu. Kalau kita ketika bicara masalah surat jangan gitu. Jadi sumbangan itu nggak nanggung-nanggung. Bahkan sahabat itu yang ada yang ketika Rasulullah masalah pahala dari sedekah itu adalah surga, satu kebun disedekahkan, satu kebun kurma disedekahkan itu. Saking pekanya hati itu. Kemudian ada 7 hal tadi itu. Man 'allama ilman, 1, orang yang mengajar ilmu. 2, au ajra nahron, atau orang yang pernah menjalankan, mengalirkan sungai dan sungai tetap berguna bagi orang lain. Orang yang bernekno kerja bakti minggu pagi, yang dialirkan apa? Kurnya sampai di kampungnya mampet. Ada kerja bakti sampai keroi, kemudian dibuang, akhirnya air kur itu lewat lancar. Itu akan bernilai pahala selama kur itu lancar, sebab panjenengan yang kerja bakti normal. Al-hafara bi'ran, atau menggali sumur, seperti sumurnya Sayyidina Utsman sampai sekarang berguna bagi orang lain. Pas berapa pahalanya Sayyidina Utsman itu. Al-warasa nakhlan, atau orang yang menanam pohon, kemudian pohonnya berbuah, buahnya dimakan, atau paling tidak dibuat naungan berteduh barang lain ketika panas. Orang tua kita dulu kalau menanam pohon mangga, kadang-kadang di pohon omik putu nih, lau coba sampai nanam itu paling sampai nggak nututi, terus meninggal sampai. Kata Mbak bilang, aku kaki mangan niki paling simpangan putu-putuku. Itu orang-orang dahulu, mangga, nangka, segala macam yang ditanam. Selama pohon itu tetap berbuah dan dimakan oleh orang-orang lain, siapapun termasuk dimakan oleh burung, itu bernilai sedekah. Untuk berteduh bagi orang lain, apalagi juga nanti ketika mati pohonnya dibuat bangunan, maka selama bangunan dari pohon itu berguna bagi orang lain, maka pahala tetap mengalir. Aubana masjidan, atau panjenengan ikut mengorbankan tenaganya, pikirannya, pendapatnya, apalagi hartanya, maka panjenengan selama masjid itu bisa dipakai, maka panjenengan tetap mendapatkan pahala walaupun panjenengan sudah meninggal dunia. Awal mushafan, atau panjenengan memberikan mushaf atau Al-Quran di masjid-masjid yang biasa, seperti Sunan Ampel, panjenengan punya rezeki, sita tuku, saya beli Al-Quran, tak tuku nang Ampel, tekan nang Ampel sekian biji, itu selama Al-Quran dibaca oleh orang lain maka akan berguna. Kalau tidak Al-Quran mungkin panjenengan macam latif atau yasin kecil kayak selama dia dipakai itu maka pahalanya tetap mengalir ke kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Au taraka waladan, atau meninggalkan anak yastaghfir lahu ba'da mautihi, yang dapat minta ampunkan untuk orang tuanya setelah kita meninggal dunia. Punya anak pandai berdoa untuk kita. Nah, jadi seperti yang pernah saya sampaikan, ada seorang di hari kiamat nanti derajatnya ditinggikan oleh Allah lebih dari sekedar amal yang pernah dilakukan, sehingga dia protes, ya Allah, anna hada, ya Allah, ini pahala apa ini? Kok lebih dari pahala yang aku lakukan selama di dunia? Dijawab oleh Allah, bistighfari waladika laka, itu sebab istighfar anakmu kepadamu. Lah iya, saya kok pahala kok udah tinggi sekali saya, padahal amal saya ini mestinya nggak setinggi ini, kata dia. Ketika ditanya oleh Allah, dari mana ya Allah pahala ini? Itu berkat doa anakmu, berkat istighfar anakmu kepadamu. Jadi pahalanya semakin ditinggikan oleh Allah karena sebab ada doa dari anak kita. Nah, makanya orang dulu itu punya anak berapa? Pinten juga nih. So, berapa putranya? 11. Berapa anaknya? Saya punya teman di Madura itu, berapa putranya Gus? 14. Istri yang pertama 12, istrinya meninggal, nikah lagi 2 lagi, jadi 14 putranya. Itu kalau baca Fatihah semua Pak.
di pondok semua kok, di pondok semua, karena memang orang keluarga bertopar, itu di pondok semua. Saya kira waktu beliaunya nyambangi ke pondok, ini tak kira santrinya, ternyata putranya semua ya. Sing dikirim ya bapak, anak semua, bukan orang lain. Insya Allah anaknya pandai membacakan atau berdoa atau baca istighfar untuk anak-anaknya. Oleh karenanya Bapak Ibu, semaksimal mungkin, tergantung apa yang bisa diukur dengan kemampuan kita, jadikanlah anak kita atau berikan pendidikan kepada mereka, pendidikan agama, paling tidak di madrasah di tempat, kalau tidak di tempat SD atau MTS, walaupun ijazahnya sepertinya umum, tapi mereka di dalamnya diajarkan tentang bagaimana cara sholat, bagaimana wudu, maka paling tidak seperti itu. Jadi jangan hanya bangga ketika anaknya jadi dokter, dan itu tidak menjamin menjadi orang yang bertakwa, tapi ajarilah anak-anak kita menjadi anak yang bisa pandai mendoakan dirinya sendiri, juga bisa mendoakan kita, orang tua kita, seperti kita semuanya setelah meninggal dunia, sehingga anaknya pandai mendoakan kita dan berdoa istighfar untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, bahwa sedekah yang kita berikan bukan berarti hilang, akan tetapi sedekah itu akan dicatat oleh Allah sebagai naungan nanti di hari kiamat, sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang pernah dibaca. Dan bahwa anak yang kita ajari dengan ilmu agama sehingga mereka bisa beribadah dengan baik, maka pahalanya bukan hanya diberikan kepada anak itu, tapi juga diberikan kepada orang tuanya. Sebaliknya, man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang membiarkan anaknya tidak diajarkan tentang agama, maka kullu dzambin amilahu alaihi, setiap dosa yang dilakukan anaknya gara-gara panjenengan tidak memberikan didikan kepada anaknya, dosanya juga diberikan kepada sampai panjenengan semua. Selawis mati pahalanya sedikit, ada anaknya berulah, mabuk lah, sabu-sabu lah, itu ikut merasakan panas orang tuanya karena dulu tidak diajari tentang ilmu agama. Kalau bisa mondok itu satu tempat, di samping diasingkan dari keramaian di kampung, di samping itu juga mereka bisa belajar agama. Hadirin rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi bahan koreksi bagi saya pribadi selaku pembaca, dan mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama, sehingga insya Allah sa'idun fid dunya, bahagia dunia, sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.